Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ketujuh kali ini, saya akan melanjutkan membahas materi yang dibahas pada video yang kelima, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, pada video kelima kali ini, saya akan melanjutkan mereview sifat-sifat dari turunan fungsi. Nah, pada video kelima, saya mereview 4 sifat dari turunan fungsi. Nah, jadi ada 2 sifat yang belum saya review. Nah, sekarang saya akan mereview 2 sifat turunan yang belum saya review di video kelima. Nah, ini. Nah, 2 sifat ini juga harus kalian hafal. Kenapa kok harus dihafal? Karena ada beberapa soal tentang turunan fungsi trigonometri yang mengharuskan kalian untuk menggunakan 2 sifat ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu maksud penulisan dari sifat kelima ini. Nah, ini maksudnya adalah turunan dari fungsi f yang dipangkatkan dengan n. Nah, untuk sifat turunan yang ke-6 ini kalian ngerti gak penulisannya? Maksud dari penulisannya? Sebagian besar dari kalian masih belum ngerti kan? Nah, maka dari itu akan saya bahas lebih lanjut. Nah, pada sifat ke-6 itu tadi kan fungsinya kan adalah f(OG(x) ya. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi babnya fungsi komposisi, f(OG) itu bisa saya tulis dengan f(GX) seperti ini. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini, agar memudahkan dalam penulisan fungsinya, kita misalkan GX-nya itu adalah U. Ya. Nah, tujuan kita sebenarnya adalah mencari turunan fungsi f terhadap x. Jadi yang kita cari adalah df per dx. Ya. Nah, karena f itu adalah fungsi dari U, dan U sama dengan gx, ini berarti U adalah fungsi dari x. Maka dari itu turunan fungsi f terhadap x bisa saya tulis f per du dikali du per dx. Ya. Nah, df per du ini adalah turunan fungsi f terhadap U. Dan du per dx ini adalah turunan fungsi g terhadap x. Karena U sama dengan g. Ya. Nah, setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, kita substitusi. Kita rubah fungsi f aksen U ini menjadi fungsi dari x dengan cara mensubstitusi fungsi gx ini ke dalam f aksen U. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Nah, kita lihat bentuknya f aksen gx ya. Nah, ini f aksen gx ini bisa saya tulis dengan f aksen komposisi gx seperti ini. Nah, pada video kelima saya sudah membahas turunan dari sin AX atau cos AX ya. Nah, bagaimana kalau dia fungsinya adalah sin fx seperti ini? Nah, cara mendapat turunan fungsi dari sin fx itu seperti ini caranya. Ya, nah, di sini kita misalkan fx itu adalah U. Ya. Jadi fungsi G ini bisa saya tulis sebagai fungsi dari U, yaitu GU sama dengan sin U. Nah, tujuan kita sebenarnya adalah mencari turunan fungsi G terhadap X. Jadi tujuan utamanya adalah kita mencari dG per dx ya. Nah, karena karena G adalah fungsi dari U dan U adalah fungsi dari X, maka dG per dx itu bisa saya tulis dengan dG. Bisa saya cari dengan mengalihkan antara turunan G terhadap U dan turunan fungsi U terhadap X. Nah, fungsi G terhadap U itu adalah sin U. Berarti turunan fungsi G terhadap U itu apa? Dia adalah cos U. Nah, U itu adalah fx. Jadi turunan fungsi U terhadap X itu apa? Yaitu adalah turunan fungsi F terhadap X. Nah, setelah itu kan kita kan ingin mencari nah, di sini kan masih ada variabel U. Jadi variabel U itu harus dirubah dengan fungsi dari X. Caranya gimana? Nah, caranya gini. Nah, kita tadi kan misalkan U itu adalah fx. Berarti U yang di sini kita ubah dengan fx. Seperti ini. Ya, jadi turunan dari fungsi sin fx adalah
f aksen X cos fx. Nah, lalu bagaimana kalau fungsinya itu adalah sin pangkat n fx? Nah, sin pangkat n fx ini bisa saya tulis menjadi sin fx yang dipangkatkan dengan n. Nah, untuk mencari turunannya, kita gunakan sifat kelima dari turunan fungsi. Ya, di mana fungsi yang dipangkatkan ini sin fx. Maka dari itu, turunan fungsi g ini adalah n dikali fungsi g-nya ini dikurangin 1, dikurangin turunan fungsi yang di dalamnya, yaitu sin fx. Nah, tadi turunan sin fx itu adalah f aksen x cos fx. Jadi, di sini yang saya letakkan adalah f aksen x cos fx. Nah, jika ini disederhanakan, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, oleh karena itu, turunan dari fungsi sin pangkat n fx itu adalah ini. Nah, tadi sudah saya bahas bagaimana cara mencari turunan fungsi sin fx. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsinya itu cos fx? Cara mencari turunannya. Nah, caranya itu sama seperti cara mencari turunan sin fx. Kita misalkan fx-nya itu adalah u. Maka dari itu, fungsi g ini bisa saya tulis menjadi fungsi dari u, yaitu cos u. Nah, sebenarnya tujuan kita adalah mencari turunan fungsi g terhadap x. Ya, karena di sini g itu adalah fungsi dari u dan u adalah fx. Artinya u adalah fungsi dari x. Maka turunan fungsi g terhadap x itu bisa dicari dengan mengalihkan turunan fungsi g terhadap u dengan turunan fungsi u terhadap x. Ya. Nah, turunan fungsi g terhadap u adalah cos u. Maka fungsi g terhadap u itu adalah cos u. Maka turunan fungsi g terhadap u itu adalah apa? Dia adalah min sin u. Nah, u itu tadi adalah fx ya. Berarti turunan fungsi u terhadap x itu apa? Turunan fungsi u terhadap x itu adalah f aksen x. Ya. Nah, di sini kan masih ada variabel u. Jadi variabel u ini harus dirubah dulu. Sehingga harus dirubah dulu ya. Nah, cara merubahnya itu begini. Kita tadi kan misalkan apa? U itu apa? U itu kita misalkan tadi fx. Maka dari itu, U yang di sini kita ubah dengan kita masukkan U sama dengan fx ke dalam ini. Ya. Nah, maka dari itu turunan dari fungsi cos fx adalah min f aksen x dikali sin fx. Nah, bagaimana kalau fungsinya itu adalah cos pangkat n fx? Nah, sebenarnya kan cos pangkat n fx ini bisa saya tulis menjadi cos fx yang dipangkatkan dengan n. Maka dari itu, cara mencari turunan dari cos fx pangkat n ini adalah dengan menggunakan sifat kelima dari turunan fungsi. Ya, di sini dia fungsi yang dipangkatkan itu adalah cos fx. Maka turunan dari cos pangkat n fx ini adalah n dikali fungsi yang ini, tapi fungsi cos fx-nya ini, tapi pangkatnya adalah pangkat n-1 dikali dengan turunan fungsi yang di dalamnya. Nah, fungsi yang di dalamnya itu kan cos fx. Dan turunan dari cos fx itu tadi adalah min f aksen x sin fx. Ya, maka dari itu, di sini saya taruh dengan min f aksen x sin fx. Nah, bentuk ini bisa saya rubah menjadi seperti ini. Ya, maka dari itu, turunan dari cos pangkat n fx itu adalah min n kali cos pangkat n min 1 fx kali sin fx kali f aksen x. Nah, dari penurunan dari rumus-rumus turunan fungsi untuk fungsi-fungsi yang tadi bisa saya singkat menjadi seperti ini. Nah, rumus ini juga harus kalian hafal karena beberapa soal tentang turunan fungsi trigonometri itu itu mengharuskan kita untuk menggunakan rumus-rumus ini. Contoh, tentukan turunan dari fungsi cos x kuadrat plus 1. Nah, coba kalian perhatikan bentuk dari fungsi ini. Fungsi ini memiliki bentuk cos gx, di mana gx itu adalah x kuadrat plus 1. Nah, coba kita ingat-ingat turunan dari cos gx itu apa? Nah, turunan dari cos gx itu adalah
min G aksen X sin GX. Ya. Nah, maka dari itu, untuk mencari turunan fungsi F ini, kita juga harus terlebih dahulu mencari turunan dari fungsi G. Nah, karena G-nya itu X kuadrat plus 1, berarti turunannya apa? Turunannya ya 2X. Ya, setelah itu, kita bisa substitusikan G aksen X dan GX itu ke dalam fungsinya ini. Nah, ke dalam sini. Maka dari itu, kita dapatkan turunan fungsi F-nya adalah min G aksen X min 2X dikali sin GX-nya adalah X kuadrat plus 1. Contoh 2. Jika Fx adalah sin pangkat 4 3x pangkat 3 min 2x kuadrat, maka turunan dari fungsi f adalah, nah, sekarang coba kalian perhatikan bentuk dari fungsi ini. Nah, fungsi ini memiliki bentuk sin pangkat n dari fungsi gx. Ya, dalam hal ini, gx adalah 3x pangkat 3 min 2x kuadrat. Nah, kita ingat, kalau bentuk fungsi, nah turunan dari fungsi sin pangkat n gx itu adalah n dikali sin pangkat n min 1 gx kali cos gx kali g aksen x. Ya. Nah, ini kan juga diperlukan turunan dari fungsi g. Nah, maka dari itu kita harus cari dulu turunan dari fungsi g. Ya. Nah, karena fungsi g-nya itu 3x pangkat 3 min 2x kuadrat, berarti turunan dari fungsi g apa? Turunannya adalah 9x kuadrat min 4x. Ya. Setelah itu, nah, di sini kan n-nya 4. G-nya itu ini, G aksennya itu ini. Nah, jadi sekarang untuk mencari turunan dari fungsi ini, kita bisa substitusi N, G, dan G aksen ke dalam sini. Ya, maka dari dalam sini ya. Nah, jadi turunan dari fungsi F itu adalah N-nya 4 dikali dengan sin pangkat N-1 adalah hasilnya sin pangkat 3. Dari GX-nya adalah 3x pangkat 3 min 2x kuadrat. Dikali lagi dengan cos GX. GX-nya ini juga 3x pangkat 3 min 2x kuadrat dikali dengan turun 3 aksen x. Aksen x-nya itu adalah 9x kuadrat min 4x. Nah, sebelum saya terangkan tentang turunan dari fungsi tan, fungsi kotangen, fungsi sek, dan fungsi kosekan, saya akan review dulu tentang rumus-rumus identitas trigonometri, rumus-rumus dari penjumlahan sudut, pengurangan perkalian trigonometri, dan penjumlahan trigonometri. Soalnya, rumus-rumus tersebut itu digunakan, soalnya untuk rumus-rumus yang identitas trigonometri itu digunakan untuk mencari turunan dari perbandingan-perbandingan trigonometri yang saya sebutkan. Dan juga rumus-rumus yang tadi saya sebutkan itu kadang-kadang juga digunakan pada saat kalian mencari turunan fungsi trigonometri. Coba kalian lihat, ini adalah rumus-rumus identitas trigonometri. Terus yang ini adalah rumus untuk penjumlahan sudut. Yang ini adalah rumus untuk perkalian trigonometri. Dan yang ini adalah rumus untuk penjumlahan trigonometri. Nah, sekarang saya ada contoh. Turunan dari fungsi 2 sin x kuadrat plus 1 cos x kuadrat plus 1 adalah, nah, coba kalian perhatikan bentuk fungsinya. Nah, bentuk ini dapat kalian sederhanakan menggunakan identitas trigonometri. Nah, kalian ingat-ingat identitas trigonometri ini. Nah, jika ini diterapkan ke dalam sini, berarti alfa per 2-nya apa? Alfa per 2-nya adalah x kuadrat plus 1. Sehingga alfanya adalah 2x kuadrat plus 2. Oleh karena itu, fungsi ini bisa saya rubah menjadi seperti ini. Ya. Nah, kalian perhatikan lagi bentuk dari fungsinya. Nah, bentuk dari fungsi ini adalah bentuk sin gx.
di mana Gx-nya itu adalah 2x kuadrat plus 2. Maka cara mencari turunan dari fungsi ini, maka turunan fungsi ini adalah aksen x kali cos Gx. Ya, jadi kita harus cari dulu turunan dari fungsi G. Nah, karena G adalah 2x kuadrat plus 2, maka turunan dari fungsi G itu adalah 4x. Sehingga turunan dari fungsi f dapat dicari dengan cara berikut. Nah, G aksen x-nya 4x ditaruh di sini, dikalikan cos Gx. X-nya itu adalah 2x kuadrat plus 2. Sekarang, saya akan membahas turunan fungsi trigonometri dari tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Pertama kan saya bahas dulu turunan dari tangen. Ya. Nah, kita ingat kalau tangen itu adalah sin x per cos x ya. Nah, coba kalian perhatikan bentuk dari fungsi ini. Nah, fungsi ini memiliki bentuk u per v, di mana u-nya adalah sin x dan v-nya adalah cos x. Maka kita bisa mencari turunan fungsi g dengan menerapkan sifat turunan pada pembagian fungsi. Nah, tapi sebelum itu, kita harus cari dulu turunan dari fungsi u dan turunan dari fungsi v. U itu sin x, berarti turunannya apa? Berarti turunan u itu adalah cos x. Nah, v itu cos x. Berarti turunan dari fungsi v apa? Nah, turunan dari fungsi v adalah min sin x. Ya. Nah, setelah kita dapatkan turunan fungsi u dan fungsi v, kita tinggal cari turunan fungsi g dengan memanfaatkan sifat turunan pada pembagian fungsi. Ya. Nah, jika fungsi g ini u per v, berarti turunan dari fungsi g itu adalah u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Ya, kita tadi kan udah dapat u, v, u aksen, dan v aksen. Kita tinggal substitusikan keempat-empatnya itu ke dalam rumus ini. Sehingga didapat seperti ini. Nah, ini kalau disederhanakan maka akan menjadi seperti ini. Nah, bagian pembilang. Ini bisa kita terapkan identitas trigonometri. Coba ingat kalau sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, berarti fungsi ini bisa saya tulis menjadi 1 per cos kuadrat x. Nah, kita gunakan sifat-sifat eksponen. Jadi, 1 cos kuadrat ini akan menjadi 1 cos dikuadratkan. Nah, ingat 1 cos itu apa? 1 cos itu adalah sekan. Jadi, turunan dari fungsi tan x adalah sekan kuadrat x. Lalu, bagaimana kalau di sini turunan yang dicari adalah turunan dari fungsi tangen fx? Nah, cara nyarinya itu begini. Ya. Di luar, fungsi yang paling luar ini adalah tangen. Nah, kita ingat turunannya tangen itu adalah sekan kuadrat. Jadi di sini saya taruh sekan kuadrat, tapi fungsi yang berada di dalam sudut ini, fungsinya masih sama dengan fungsi yang ini, yaitu fx. Dikali dengan turunan fungsi yang berada di dalam sudutnya ini. Nah, fungsi yang berada di dalam sudutnya ini adalah fx. Berarti nanti di sini saya kalikan dengan f aksen x. Oleh karena itu, turunan dari fungsi tangen fx adalah sekan kuadrat fx kali f aksen x. Tadi sudah saya bahas bagaimana cara mencari turunan dari fungsi tangen. Sekarang saya akan membahas turunan dari fungsi kotangen. Nah, jika fungsi g adalah kotangen x, maka cara nyari turunan dari fungsi g itu gimana? Nah, kita tahu kotangen x itu adalah cos x per sin x. Berarti gx itu adalah cos x per sin x. Setelah kita dapat bentuk gx adalah cos x per sin x, maka turunan dari fungsi gx ini dapat dicari dengan cara yang sama pada saat mencari turunan fungsi tangen x. Maka dari itu, sehingga kita dapatkan turunan dari fungsi g sama dengan cos x itu adalah min kosekan kuadrat x. Nah, lalu bagaimana jika G itu adalah fungsi kotangen fx? Nah, cara mencari turunan dari fungsi G ini adalah sebagai berikut. Nah, ini kan fungsi luarnya kan kotangen ya, dan kita tahu turunan dari kotangen itu adalah min kosekan kuadrat. Ini saya tulis min kosekan kuadrat dengan sudutnya itu adalah sudut fx. Ya. Dikali dengan turunan
fungsi yang berada di dalam sudut ini. Nah, fungsi yang berada di dalam sudut ini adalah fx. Jadi di sini saya kalikan dengan f aksen x. Oleh karena itu, turunan dari cot fx adalah min kosekan kuadrat fx dikali f aksen x. Nah, sekarang saya akan bahas bagaimana cara mencari turunan dari kosekan. Nah, di sini gx adalah kosekan x. Jadi cara nyari turunannya itu begini. Kita tahu kalau kosekan itu adalah sepersin. Ya. Lalu kita gunakan sifat eksponen. Jadi sepersin itu bisa saya tulis sin x pangkat min 1. Nah, setelah kita dapat bentuk yang seperti ini, kita bisa menerapkan sifat turunan untuk mencari turunan dari gx. Nah, maka dari itu, turunan dari gx itu adalah pangkatnya ini minus 1 dikali dengan fungsi gx ini, tapi pangkatnya berkurang 1 menjadi sin x pangkat min 2 dikali dengan turunan fungsi yang dipangkatkan ini. Nah, fungsi yang dipangkatkan ini kan sin x, berarti turunannya adalah cos x. Berarti di sini saya taruh dengan cos x. Nah, untuk sekarang yang sin x pangkat min 2 ini sama aja dengan 1 per sin x dikuadratkan. Nah, per sin x itu adalah kosekan x ya. Berarti di sini bisa saya tulis kosekan x yang dikuadratkan. Oleh karena itu, turunan dari kosekan x adalah min kosekan kuadrat x kali. Nah, lalu bagaimana cara mencari turunan dari fungsi kosekan fx? Nah, caranya itu begini. Ya. Nah, fungsi yang paling luar ini kan fungsi kosekan. Jadi kita cari dulu turunan dari fungsi kosekan. Nah, turunan dari fungsi kosekan adalah min kosekan kuadrat cos. Tapi di sini x-nya adalah fungsi fx dikali dengan turunan fungsi yang berada di dalam sudutnya ini. Nah, fungsi yang berada di dalam sudutnya ini kan fx. Berarti di sini nanti dikalikan dengan f aksen x. Nah, maka dari itu, turunan dari kosekan fx adalah min kosekan kuadrat fx dikali cos x. Nah, dan sekarang saya ingin membahas turunan dari fungsi sekan. Ya, kita tahu bahwa sekan itu adalah 1 per cos x. Nah, 1 per cos x ini jika kita terapkan salah satu sifat dari eksponen, maka 1 per cos x ini bisa saya tulis menjadi cos x pangkat min 1. Nah, selanjutnya untuk mencari turunan dari fungsi sekan x ini, itu caranya sama aja dengan mencari turunan dari fungsi kosekan x. Sehingga kita dapatkan turunan dari sekan x itu adalah sekan kuadrat x sin x. Nah, lalu bagaimana kalau caranya mencari turunan dari fungsi sekan fx. Nah, caranya itu begini. Nah, fungsi yang luar itu kan sekan, dan turunan dari sekan adalah sekan kuadrat kali sin. Berarti kita tulis dulu turunan fungsi yang luar yaitu sekan kuadrat kali sin. Tapi di sini sudutnya masih tetap fx. Tetap sama yang seperti ini, seperti di sini. Nah, lalu dikalikan dengan turunan fungsi yang berada di dalam sudut. Nah, fungsi yang berada di dalam sudut itu fx, berarti di sini nanti dikalikan dengan f aksen x. Sehingga turunan dari fungsi sekan fx itu adalah ini. Nah, penjabaran-penjabaran dari turunan fungsi untuk fungsi tangen, kosekan, sekan, dan kotangen bisa saya ringkas seperti ini. Nah, rumus ini, jika kalian ingin secara cepat dalam mengerjakan soal turunan fungsi trigonometri yang mengandung tangen, kosekan, sekan, kotangen, maka rumus ini bisa kalian hafalkan. Contoh, turunan dari fungsi kosekan x per sin x adalah, nah, coba kalian lihat bentuk dari fungsi ini. Nah, fungsi ini memiliki bentuk kosekan gx, di mana gx itu adalah x plus sin x. Nah, turunan dari kosekan gx, kalau kita ingat-ingat, adalah min kosekan kuadrat gx kali cos gx kali g aksen x. Ya, berarti untuk mencari turunan fungsi f ini, kita harus cari dulu turunan dari fungsi g. Ya. Nah,
Karena fungsi G adalah X plus sin X, berarti turunannya itu apa? Turunannya adalah turunan dari X1 ditambah turunan dari sin X adalah cos X. Ya. Setelah kita dapatkan G aksen, kita masukkan G dan G aksen ke dalam rumus ini. Sehingga kita dapatkan turunan dari fungsi F itu adalah ini. Ya. Ini adalah latihan-latihan soal pada tugas kerja keempat. Silahkan kalian kerjakan. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga saja kalian diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam belajar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.